Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, pemirsa Waspada TV. Hari ini kita akan berbincang isu yang lagi aktual, yang lagi heboh dan lagi viral, yaitu tentang isu penundaan pemilu. Isu ini dipicu oleh Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, walaupun sebelumnya pernah didengungkan oleh Menteri Perdagangan. Tetapi ketika Caimin yang ngomong, karena beliau Ketua Umum partai, ini dampak politiknya terjadi polarisasi, ada pro dan kontra. Dan alasan penundaan pemilu ini merupakan suatu kebutuhan, ada pandemi, terus juga masyarakat dianggap juga mendukung. Dan juga ada alasan-alasan, salah satunya pengusaha juga minta biar ada kondusivitas ekonomi katanya. Beberapa partai yang sudah sepakat, kalau kita dilihat di media itu adalah PAN juga mendukung, dan juga Golkar. Golkar ini agak belum bisa terbaca apakah mendukung atau tidak, tapi konsolidasi terus gitu ya kan. Untuk itu, membicarakan hal tersebut, kita sudah ada narasumber yang representatif mewakili polarisasi politik yang ada. Ada Pak Jera Salim Ritonga, beliau dari PKB. Assalamualaikum Bang Esper. Nah, nanti coba kita dengar apa sih sebenarnya motif PKB atau Caimin dalam menggelindingkan isu tersebut. Dan juga di sini juga ada dari Golkar, Bang Irham Buwana Nasution. Nah, kita mau pertegas sebenarnya sikap DPP Golkar itu seperti apa. Pasti sebelum acara ini sudah ada koordinasi, sudah telepon kira-kira. Dan yang terakhir sengaja kita undang Pak Muhammad Nuh atau Ustadz Muhammad Nuh. Beliau adalah anggota Dewan Pimpinan Daerah atau senator mewakili Sumatera Utara. Dan sebelumnya beliau juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS dan juga anggota DPR Sumatera Utara 2 periode, waktu 2004, 2009, 2014. Baik, pemirsa Waspada TV, kita coba berdiskusi, berbincang dengan narasumber kita, karena isu ini diutarakan, digelendingkan oleh Caimin. Kita coba minta konfirmasi, kita tanya langsung ke Pak Jera sebagai bendahara PKB Sumatera Utara. Siap. Gimana ini Bang Jera? Apa maksud Caimin ini memandangkan isu tunda pemilu? Ada apa ini masyarakat Sumatera Utara bertanya ini? Ya. Apa motifnya nih? Ya, baik Bang Esper. Saya panggil Bang Esper aja ya. Bung Esper bisa. Bung Esper. Baik. Saya kira ini tidak tidak ada sesuatu yang aneh ya. Ini kan negara kita lah bagian demokrasi ya. Ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, aspirasi masyarakat ya kita utarakan kepada publik. Saya kira tidak ada yang tidak bisa ya, karena memang aspirasi ini wajib kita perjuangkan. Karena memang kenapa pemilu harus kita tunda? Ya ini sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Muhaimin, bahwasanya kita melihat fakta di lapangan ya. Selama 2-3 tahun ini kita terkuras energi kita pada hal-hal yang mungkin masalah kesehatan yang berimbas pada ekonomi. Ya ini karena sudah agak mulai kita rehat, sudah energi sudah mulai terkumpul, ya kita kembali kepada fokus untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, kemudian membangun bangsa kita. Ya kalau nanti kita masuk pada pemilu 2024, energinya terkuras lagi ke sana. Nah, jadi oleh karena itu kita berkesimpulan bahwasanya bagaimana kalau pemilu ini kita tunda 2 tahun yang akan datang, kita fokus pada pembangunan, pada peningkatan ekonomi, kemudian penyelesaian masalah COVID, sehingga ke depan negara kita bisa lebih maju lagi lah itu. Jadi pemilunya ya ini bagian dari aspirasi lah. Ya ini soal nanti bagaimana rekan-rekan ya mungkin dari partai lain bisa kita yakinkan bahwasanya pemilu ini kita undurkan memberikan manfaat. Justru ini nanti adalah kebersamaan kita lah
dengan beberapa partai nanti ke depan. Itu dia Bang Gasper. Iya, apakah dengan atau jadwal pemilu tetap itu memang benar bisa terganggu atau itu subjektif aja misalnya? Ya seperti ya kita lihat fakta di lapangan saja. Ya pemilu ini kan butuh energi. Ya. Energi baik dari segi dari energi pikiran, kemudian juga energi bangsa ini mungkin dari segi banyaknya dana yang harus dikeluarkan. Tentunya ini kan perlu kita masa rehat lah. Dalam kelelahan ini kita harus meningkatkan fokus ekonomi kita, kemudian juga mengobati pandemi kita, sehingga pemilu ini kita lihat, kita undurkan selama 2 atau 3 tahun sesuai dengan mungkin aspirasi kawan-kawan di partai politik lain, sehingga nanti ke depan energi bangsa ini tidak terkuras hanya pada pemilu saja, tapi bisa lebih berfokus pada peningkatan dan energi bangsa ini juga bisa kita bangkitkan di dalam 2 tahun ini, itu maksud kita. Apa tidak ada tendensi-tendensi politik atau katakanlah itu alasannya karena pandemi, kemudian konsentrasi, ada suasana kondusivitas, menjaga dinamika ekonomi biar tetap baik, tetapi sebenarnya di belakangnya ada grand skenario dari kekuatan-kekuatan politik, katakanlah istana. Ini yang di publik itu ada merasa seperti itu ya. Gimana? PKB menjawab bukan tuduhan ya, tetapi asumsi itu gitu. Ini kan harus dijelaskan ke masyarakat, sehingga ketika masyarakat melihat ini memang ada nuansa kebutuhan, tidak ada tendensi politik, kurasa masyarakat bisa menerima. Kira-kira bagaimana? Kita berangkat dari sana, Bang Gesper. Kalau terkait adanya lobby-lobby politik dari istana atau dari yang lain, itu kan bagian dari dinamika politik yang mungkin tidak dipantangkan kan gitu. Tetapi karena memang kita melihat fakta di lapangan seperti itu, kita berinisiasi dan juga kita melihat aspirasi masyarakat, baik dari masyarakat bawah, pengusaha, bahkan dari beberapa elemen lembaga masyarakat. Saya kira ini yang kita angkat, isu ini ya menurut kita isu yang bisa membuat energi bangsa ini bisa lebih fokus ke depan. Jadi pemilu ini bisa kita tunda, tidak ada hal-hal yang lain yang mungkin ada yang mengatakan bahwasannya enak dong nih tambah 2 tahun lagi periodenya gitu kan. Ya, itu konsekuensi lah hal itu, tapi kita lebih pada arah perbaikan ekonomi ke depan, itu dia. Nah, secara pribadi anggota DPR, DPD RI kayaknya secara pribadi ya. Nyaman-nyaman aja kalau kenal otomatis makin enjoy. Sekarang untuk Golkar ini, kita kembali nih ke Bang Irham sebagai Wakil Ketua DPRD ya di Sumatera Utara. Ini yang menggaungkan ini kan Caimin, tetapi yang kerja saya lihat Golkar. Binsar Panjaitan, ya kan kemarin Pak Erlangga konsolidasi di Tower 16, kan seperti itu. Tetapi sikap politik belum terekspos gitu loh. Nah, jadi masyarakat melihat, masyarakat dalam tanda petik di sini elit politik atau pelaku politik yang terbiasa dengan dinamika itu kan, ini pemicunya aja Caimin, tapi pemainnya ini Golkar. Kira-kira gimana menjawab pertanyaan atau asumsi masyarakat itu, apa enggak? Sebetulnya kan tidak ada yang jadi aktor, tidak ada yang jadi pemain, dan tak ada yang jadi sutradara. Semuanya kan kita letakkan pada kehendak rakyat. Tidak bisa kemudian berbagai pendapat, asumsi yang menyatakan harus melakukan perpanjangan, harus melakukan penundaan, kalau kemudian kehendak rakyat tak menghendaki itu. Kita sudah punya konsensus nasional, proses demokratisasi yang kita jalankan 5 tahunan, dan itu kemudian termaktub secara jelas dalam konstitusi dasar kita kan, Undang-Undang Dasar 45 itu. Tetapi kemudian ya, Undang-Undang Dasar 45 ini juga kan pernah dan akan terus-menerus dilakukan amandemen. Kita sudah masuk pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45. Kalau kemudian amandemen itu kan dimaksudkan tidak dalam rangka perubahan semata-mata secara teoritik, tapi kan mengikuti dinamika perkembangan politik,
perkembangan demokrasi, perkembangan dunia, ekonomi, yang semuanya tujuannya agar rakyat ya mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar dari konstitusi itu. Dan Golkar bersikap, berpikiran, kami ini kan partai yang selalu menegakkan dan mengawal Pancasila dan Undang-Undang 45. Kita sangat yakin dan percaya bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu selain menjadi pandangan kita, selain menjadi falsafah kita, tapi itu juga akan memberikan roh bagi seluruh kehidupan berbangsa dan negara. Jadi kalau kemudian kemarin Partai Golkar ya menyatakan ya pandangannya, ya, itu bukan sikap tapi pandangan, ya, menyatakan pandangannya bahwa perlu pertimbangan untuk melihat kemungkinan penundaan pemilu, itu semata-mata dimaksudkan bagi kepentingan rakyat, tidak pada kepentingan partai, tidak pada kepentingan politik, tetapi agar rakyat mendapatkan ruang lebih panjang ya untuk masuk pada stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas kesehatan dan sebagainya. Sehingga kemudian dengan itulah ya kita berharap nantinya rakyat lebih siap ya menghadapi proses demokrasi yang akan berlangsung. Apa indikatornya ini kepentingan rakyat isu ini atau kepentingan elit karena menurut pandangan Golkar, artinya ketika Golkar mulai membahas ini kan ini dianggap penting sehingga di tingkat elit, di tingkat ketua umum partai sampai kumpul kemarin di istana. Ya. Indikator menurut Golkar sehingga ini penting untuk dibicarakan, untuk didiskusikan menjadi isu utama. Karena tadi berbasis semuanya kan mengacu ke kepentingan rakyat ini. Ya. PKB juga bilang ini ada suara rakyat di situ. Ya. Golkar juga yang menolak juga mengatasnamakan rakyat. Rakyat tidak sepakat ini gini-gini kan gitu. Nah, indikatornya kita dudukkan dulu masalahnya. Apa indikator ini isu ini memang kepentingan rakyat? Jangan-jangan rakyat juga nggak pernah bahas ini sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, artinya begini, dalam prinsip-prinsip politik kan ada prinsip kedaruratan, ada prinsip kegentingan, ada prinsip kepentingan, gitu. Sehingga prinsip itu yang kemudian ya bisa kita lihat, bisa kita tangkap dari kehendak rakyat itu. Golkar tentu melihat itu tidak ansih pada orang perorangan, tidak pada kepentingan kekuasaan, tidak pada kepentingan istana. Tapi kita tangkap langsung dari kunjungan ke petani, ya Partai Golkar melakukan itu, kemudian dari kunjungan ke buruh, dari kunjungan ke pekerja sosial lainnya yang menyatakan hari-hari kita memang diwarnai dengan proses-proses politik yang tak berhenti, begitu. Tetapi kan kedaruratan itu nggak boleh subjektif, dia harus mengacu ke undang-undang. Darurat menurut undang-undang itu, apakah menurut Golkar sudah bisa ada penundaan pemilu kan gitu? Menurut Bang Ilham gimana ini? Ada fakta sejarah yang nggak terbantahkan. Tahun 99 kita pernah melakukan itu. Ya. Pemilu 99 yang seharusnya tidak dalam jadwal yang ditentukan karena pemilu sebelumnya tahun 1997 ya. Kemudian berlangsung tahun 99 karena faktor kondisi bangsa, kedaruratan. Dan itu berlangsung. Dasarnya apa? Dasarnya adalah konsensus nasional. Kepentingan nasional gitu. Kepentingan nasionalnya apa? Kita perlu ya kepemimpinan yang kuat. Kita perlu sistem presidensial yang kuat begitu. Sehingga kemudian kita laksanakanlah dengan konsensus nasional walaupun tentu harus melakukan perubahan-perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar begitu. Artinya Golkar melihat kedaruratan sekarang sama dengan 99 ya. Guys, kita coba ke Dewan Pimpinan Daerah ini. Habis sama kena kejar sama Gasper kan? Pak Nuh, Ustaz. Nuh, gimana? Sudah mendengar ini dari dua aspirasi nih, Pak Nuh. Gimana, Ustaz? Iya, terima kasih. Yang pertama tentu saja apa yang mengemuka ke publik sesungguhnya jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah merupakan catatan yang dikumpulkan di Lembaga Pengkajian MPR.
Jadi perpanjangan sampai tahun 2027, 3 periode atau tetap itu sudah mengemuka dalam diskusi. Apa yang menjadi catatan di lembaga pengkajian MPR itu disampaikan kepada anggota MPR, anggota DPR dan DPD. Tentu saja semuanya itu nanti akan dirumuskan, prosesnya dirumuskan oleh pimpinan MPR. Lalu Ketua MPR itu pernah menemui Presiden di Istana Bogor yang membuka peluang amandemen. Meskipun yang diangkat itu tentang GBHN dulu, GBHN sekarang apa pokok-pokok ya PPKM, PPKN bukan PPKM, itu menjadi sorotan sebenarnya di kalangan anggota MPR. Nah, terkait dengan mengemukanya wacana tentang ditundanya pemilu, tadi saya sudah sebutkan bahwa ini sudah muncul sebenarnya dalam kajian dan sudah dicatat, tetapi kemudian yang disepakati adalah seperti yang sudah ada. Tinggal sekarang pendekatan. Ya. Kalau di dunia politik tentu saja apa yang nggak mungkin, tergantung kesepakatan. Meskipun konsensus, meskipun nanti ada juga hal yang ditakut-takuti supaya kita tidak sepakat, ditakut-takuti, gitu kan? Ya, apa kalau umpamanya sebenarnya kan sederhana ya, Bang Irham sebagai orang ilmu hukum tentu sangat mengerti. Enggak dalam dunia hukumnya itu sangat mungkin kajian, diskusi ya. Bahkan kalau sekarang di lapangan orang mengatakan NKRI harga mati, bagi orang hukum senyum-senyum itu. Siapa bilang harga mati? Kalau MPR sepakat bisa didudukkan gitu ya. Tinggal MPR juga pasti tidak mengabaikan opini publik. Nah, sekarang itulah yang digalang. Jadi kalau secara politik apa yang tidak mungkin? Nah, persoalannya memang kalau di DPD RI kita juga mengikuti diskusi-diskusi itu, ya, di diskusi-diskusi itu dan mengemuka pandangan-pandangan. Menurut kita hampir setuju. Hampir, semua masih gantung-gantung. Belum. Gitu. Kalau pengantar DPD cantik ya, tapi landingnya belum tahu. Silakan Ustaz. Ya, jadi tentu kita sangat concern karena nantinya opsi walaupun sudah ditutup yang 3 periode itu harus amandemen atau penambahan pasal. Termasuk opsi ini juga harus amandemen karena di Undang-Undang Dasar jelas disebutkan 5 tahun dan boleh dilanjutkan 5 tahun sekali lagi, berarti amandemen. Sehingga ada kawan dosen di Tata Negara USU mengatakan sebenarnya kalau wacana diperpanjang atau ditundanya pemilu dengan amandemen itu sama dengan 3 periode gitu. Itu para ahli hukum lah, ilmu hukum yang bisa mengkajinya. Nah, tapi menarik saya pikir Bang Irham tadi menyebutkan bahwa untuk kepentingan dan sebagainya ya tinggal diuji ya. Yang jelas secara formal melalui dialog yang cukup intens karena saya di Komite 1 termasuk bermitra dengan KPU ya bidang pemerintahan. Setiap di DPD itu hanya 4 komite. Ya, nggak pakai komisi Pak, karena kita nggak mau komisi, tapi artinya sama gitu ya. Jadi kita sudah panggil KPU itu sebelum disahkan bahkan konsep KPU dan konsep KPU lah yang disetujui, disepakati oleh DPR dan pemerintah ya, bahwa tanggal sekian Februari itu pemilu, kemudian dan seterusnya tahapan-tahapannya. Sehingga begitu muncul kesepakatan, DPD sebenarnya hanya memberikan masukan karena yang memutuskan negara ini punya partai politik sebenarnya. Kalau kita ini cuman ikut meramaikan. Ketika MPR kan DPD kalau status di MPR, anggota MPR sama DPR dan DPD, tapi dalam melaksanakan tugas ke DPD RI-an itu yang ngatur MD3 pula ya, MD2 sebenarnya sekarang MPR, DPR, DPD diatur seperti itu dengan segala keterbatasannya. Jadi kembali kepada tadi, persoalannya memang bagus sekali saya pikir partai politik juga semua mengatakan bahwa meskipun tokoh-tokohnya elit tadi mengatakan begini, tapi itu kan kehendak rakyat. Berarti wilayahnya di opini publik. Dan saya yakin Waspada TV ini juga karena diakses masyarakat nantinya itu akan ada pesan juga nih Ustaz. Iya, boleh, nggak apa-apa. Namanya politik sebenarnya. Kalau kata almarhum Pak Wahab, politik doi katanya, main gitu ya. Kopi mau. Nggak apa-apa. Kita juga realistis kok. Di samping ada untungnya juga lah yang manapun ya, gitu ya. Nah, tetapi yang pertama tentu saja tadi prosesnya memang harus amandemen. Harus amandemen dan
begitu DPR, pemerintah dan KPU sepakat dengan jadwal sampai muncul di kalangan kawan-kawan, berarti selesai wacana ini. Ternyata belum selesai. Ya kan, keputusan boleh ya. Artinya KPU membuat perencanaan yang didiskusikan dengan DPR dan pemerintah, tapi ternyata yang namanya wacana nggak bisa dibatasi. Persoalannya memang bagi masyarakat lah, umum publik itu, ini kok kayak nggak ada kepastian. Ini persoalannya mungkin. Kepastian apa ini maksudnya? Kepastian jelas. Yang jelas kan KPU sudah menyepakati dengan pemerintah dan DPR. DPR itu partai politik di sana, gitu. Karena DPD nggak diajak, gitu ya. Artinya DPD mendukung lah kebijakan itu. Tapi kemudian wacananya kok terus berkembang. Nah, orang akan bertanya, ini sebenarnya ada apa, kan gitu. Nah, gitu. Mulai agak beda. Mulai agak beda, gitu ya. Nah, tentang ada apanya, masing-masing lah bisa menjawab. Dan akhirnya publik kan, kalau nanti diskusi publik muncul akhirnya partai-partai politik pun saya yakin memperhatikan itu. Jadi sekarang ini semacam melempar lah pemikiran-pemikiran tadi itu, sehingga bagaimana reaksi publik, ya, termasuk sebenarnya presiden kan, presiden ketika kita diskusi umpamanya ini apa analisisnya dan sebagainya, mereka juga wait and see, gitu ya, biasanya begitu. Bukan Ustadz yang dulu. Ya, jadi gini, iya, menurut pandangan Ustadz secara pribadi, sebagai anggota DPD, isu tentang tunda pemilu ini, Ustadz sepakat atau tidak? Dia lebih mengkerucut kan? Kalau sepakat, apa latar belakangnya? Kalau tidak sepakat, apa persoalan setelah kita sepakat itu teknisnya seperti apa? Itu teknis, ya kan? Secara pribadi lah, Ustadz mewakili aspirasi masyarakat Sumatera Utara yang juga melakukan ke bawah, menyerap aspirasi. Ini betul-betul murni aspirasi masyarakat, atau ini ada permainan di tingkat elit, atau sebenarnya ya hal-hal yang diutarakan oleh elit politik, ketua umum partai, itu memang dinamikanya seperti itu. Persoalan persepsi publik di masyarakat itu kan ada yang dibangun lewat media, itu by design, ya kan? Kan tidak bisa juga terlepas, masyarakat itu juga kadang-kadang digiring, akhirnya sepakat dengan 3 periode atau tunda pemilu. Peran ada juga yang memang logis dia mengalir kan. Menurut pendapat Ustadz, masyarakat Sumatera Utara kepingin menangkapnya, dari Golkar sudah, dari PKB sudah, dari DPD ini kira-kira seperti apa Ustadz? Ya, kalau persoalan politik biasanya memang jawabannya bukan iya dan tidak, gitu ya, bukan iya dan tidak. Cuman pendekatannya tadi, tentu saya sebagai anggota DPD tidak semata-mata pribadi, tapi saya juga akan mengajak tokoh-tokoh, ya, cendekiawan kita, ngajak diskusi. Masukannya bagaimana kalau sampai nanti MPR akan mengundang kita untuk membicarakan amandemen, karena pasti harus amandemen kan begitu. Nah, sekarang ini masih di wilayah wacana tadi. Kalau saya cenderung persilahkanlah wacana itu disampaikan oleh para pelakunya, publik diserahkan untuk mengamati, melihat dan mempertimbangkan. Tetapi ketika nantinya harus masuk ke MPR, maka saya tentu saja juga harus bertanya kepada masyarakat Sumatera Utara dengan mekanisme yang memungkinkan, kecenderungannya bagaimana. Di samping alasan, ya, kemarin ada kawan, tadi saya sudah singgung, dosen hukum tata negara USU, dia mengatakan sebenarnya penundaan pemilu dengan 3 periode itu sama, karena harus amandemen. Ngapain kalau amandemen cuma nambah 2 atau 3 tahun? Tapi berbeda dia konsekuensinya, nanti coba kita betul konsekuensinya berbeda, tapi prosesnya kalau tunda pemilu dia kan jadi PJS. Iya, dan PJS tidak punya kewenangan seperti definitif, ya. Nah, itu yang jadi persoalan memang. Kan tidak otomatis bahwa sang presiden molor panjang gitu, enggak otomatis, sama dengan kepala daerah yang begitu habis masa jabatannya diangkatlah PJS tadi, pelaksana, gitu ya, yang bukan dia. Ini memang betul-betul di persimpangan jalan. Karena itu kita secara keilmuan tentu saja harus bertanya, diskusi dengan para ahli, juga pandangan para tokoh, ya. Kalau saya, karena memang yang formal pemilu itu sudah diputuskan oleh DPR, pemerintah dan KPU yang melaksanakan, Februari 2024 pemilu dan pilkada November,
ya saya berpegang kepada itu. Tentang wacana, bukan tidak mungkin, karena apa yang tidak mungkin dalam dunia politik, apalagi peta di MPR, tinggal nyulik 3 orang anggota DPD dengan tidak diikuti oleh PKS dan Demokrat, jadi itu sidang istimewa MPR. Jadi maksud saya kalau yang iya. diculik itu salah satunya Pak Nuh, mau nggak? Ya, yang nyulik yang nggak mau. Lumayan. Ya, yang nyulik yang nggak mau itu ada Bang. Yang nyulik yang nggak mau menculik saya gitu karena tahu Oke, mungkin. jadi sebelum kita nanti Iya. secara asmi konstitusinya undang-undangnya kita tanya nanti sama Bang Irham dan Pak Iya, Jera. iya. Tadi ada saya belum menangkap tadi. Ini kan alasan yang dikemukakan untuk tunda pemilu itu kan pertama menyangkut tentang persoalan ekonomi, kondusivitas. Yang kedua menyangkut COVID-19, refocusing itu apa namanya, kalau ini pemilu justru akan terkuras ke situ. Kemudian juga dinamika di tingkat pengusaha, mereka juga lebih nyaman seperti ini. Alasan-alasan itu yang menurut Ustadz, apakah layak untuk dijadikan atau semacam landasan tunda pemilu yang menurut Bang Irham itu sudah bisa, karena itu masuk dalam aspek darurat, sudah bisa. Kalau dari Pak Ustadz gimana? Politik itu juga di belakangnya tadi sudah diungkap ada kepentingan. Pilkada 2020 dalam suasana 2020 pandemi 2020 kemarin kan? Iya. Pandemi Oh, iya. terlaksana. Tapi 2022 dan 2023 diundur ke 2024. Saya yakin bahwa pertimbangannya itu kepentingan. Kepentingan ya. Kita tahu siapa yang naik di 2020 gitu ya. Dan siapa yang akan meninggalkan kursi empuk itu di 2022 dan 2023. Berarti kalau kebijakan, karena memang pilkada itu domainnya adalah pemerintah yang disetujui oleh DPR, tentu kepentingan tadi masih terbatas lah, masih terbatas karena tidak terlalu jauh. Tapi kalau penundaan pemilu pilpres ya di 2024 ini masalahnya luas, apalagi yang diubah itu bukan tidak bisa diselesaikan di Senayan saja. Meskipun kumpulnya di sana, tapi publik. Nah, ini masalahnya. Berarti lebih fundamental, lebih mendasar. Karena itu, alasan ekonomi, alasan pandemi, ya itu sudah terjawab di Pilkada 2020. Sekian banyak daerah yang justru meskipun kadang-kadang ya kita nggak tahu lah, kalau memvonis juga nggak nanti akan dimintai keterangan atau didalami. Tetapi yang jelas, apakah Pilkada 2020 itu menimbulkan klaster baru atau apa, itu tentu saja masing-masing bisa mencari ya jawaban yang paling jelas. Tetapi ternyata kita sudah bantah itu secara nasional kalau terkait dengan pandemi. Poinnya itu, terkait dengan ekonomi perlu diuji juga. Saya pikir gitu. Ntar dulu ke sana. Poinnya yang tadi, Pak Ustadz. Karena Oke. diskusi sama orang politik. Ini kita berandai-andai nih, Abang Dam. Iya. Seandainya terjadi tunda pemilu, menurut undang-undang, bagaimana mekanisme itu sampai ke amandemen, mulai dari pengusulan, kemudian pengesahan dan lainnya. Menurut di undang-undang itu seperti apa proses amandemen itu sebenarnya? Ya, yang pasti kan amandemen itu tidak semata-mata karena urusan politik. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis, dan juga faktor kepentingan rakyat di dalamnya. Jadi tidak bisa kita kemudian hanya mengamandemen karena urusan yang pemilu saja, gitu. Dan kalau kita baca di mekanisme undang-undang sebetulnya, apa yang kita lakukan amandemen pertama, kedua, ketiga itu semuanya, itu kan semua dimaksudkan semata-mata agar ada ruang yang lebih luas bisa diberikan kepada rakyat. Ya, salah satu faktor terpenting itu yang menurut kami adalah karena sampai saat ini kita belum masuk tahap pemilu sebetulnya, walaupun sudah ada perencanaan pemilu. Karena misalnya seleksi dan rekrutmen KPU pun belum terselesaikan, gitu ya. Nah, sehingga kalau kemudian pemerintah, DPR, dan KPU Bawaslu sudah sepakat menetapkan jadwal pemilu Februari dan November itu kan jadwal yang sifatnya sangat tentatif dan operasional. Sehingga kalau kemudian kita bicara
amandemen keempat ya, untuk atau amandemen terbatas lah dalam rangka kepentingan penundaan itu, ya tentu harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas lagi. Kalau Partai Golkar berpandangan bahwa kita mau perubahan amandemen itu asalkan sesuai dan mengikuti mekanisme konstitusi. Tidak bisa kemudian kita lakukan secara sembarangan juga, gitu. Tidak bisa. Gitu. Artinya tadi ada yang menarik dengan yang diutarakan oleh Ustadz Nur tadi. Kalau menurut pendapat beliau, tunda pemilu itu atau penundaan pemilu sama dengan 3 periode ya. Tetapi menurut Bang Irham ini konsekuensi ketatanegaraannya kalau terjadi penundaan pemilu, bikinlah itu memang mengacu nanti dia dalam bentuk perubahan apakah amandemen atau penambahan pasal atau penambahan poin apalah gitu kan. Maka kan otomatis ini kan semua secara keseluruhan, presidennya, gubernurnya, legislatifnya, apakah dalam status tata negara ini mereka ini PJS atau definitif? Kalau dari sisi hukum gimana itu? Nanti mungkin kalau dalam pandangan kami begini, pengaturan undang-undang itu kan tidak tersentral pada satu undang-undang saja. Ada undang-undang pemerintahan daerah, ya. Kemudian ada undang-undang pemilu, ya. Sehingga kemudian domainnya itu berbeda-beda, domainnya berbeda-beda. Sehingga kelompok pemilu pun dipisahkan. Ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif. Justru yang kemudian terintegrasi di dalamnya itu adalah pemilu presiden, pemilu DPD, pemilu DPR, dan DPRD. Ya. Jadi kalau kemungkinan ada misalnya penundaan pemilu, Pak Zera ini bisa tambah 2 tahun lagi. tambah. Bang Irham juga tambah 2 tahun juga gitu kan. Kalau kepala dia PJS sifatnya atau definitif, karena itu bicara kewenangan. Kalau misalnya terjadi penambahan 2 tahun, Kalau ini definitif mengikuti itu. alur pemikiran, ya, mengikuti alur pemikiran Undang-Undang Pilkada, sepanjang priorisasinya melebihi 2,5 tahun, ya, dari masa jabatan 5 tahun, itu sudah dikelompokkan 1 periode. Ya, sudah dikelompokkan 1 periode. Tapi kalau kemudian priorisasinya kurang dari 2,5 tahun misalnya, itu kemudian tidak bisa dikelompokkan menjadi 5 tahunan. Ini 2 tahun penundaannya berarti. 2 tahun, jadi tidak sampai pada 3 periode. 3 periode. Iya. Tapi sifatnya kewenangannya sama dengan itu maksud saya. Ya. Misalnya kepala daerah lah dulu, kewenangannya sama nggak? Menurut kami sama. Statusnya apakah dia PJS, misalnya terjadi penundaan pemilu. Ya. Berarti 2 tahun kepala daerah bertambah 2 tahun. Posisinya di sini tertulis PJS kepala daerah atau dia definitif karena menyangkut tunjangan. Ya, menurut kami dia tetap dalam jabatan yang sama, jabatan yang definitif. Gitu. Agak berbeda kondisinya dengan pilkada atau kepala daerah, gitu. Kalau kepala daerah memang ya sudah ada aturan undang-undang sendiri, kecuali itu mau diamandemen juga, gitu. Ini kan harus dipisahkan. Kecuali itu mau diamandemen juga, gitu kan. Sehingga jadwal pilkada bisa saja seperti sekarang berjalan sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Tapi kalau untuk ini itu kan lex spesialis, terkhusus dia. Dan kemudian dalam jabaran nanti misalnya kalaupun ada amandemen itu, tentu perpanjangan masa jabatan itu tidak dimaksudkan untuk 3 periode begitu. Karena memang kita sudah sepakat, ya, priorisasi presiden itu 2 periode gitu. Kita sudah sepakat, jadi jangan kita langgar itu lagi. Iya, tapi kan sama seperti yang kata Ustadz Nuh, Bang, kan politik ini kan dinamika. Ketika memang ada keputusan untuk mengamandemen itu, memang itu kewenangannya MPR, dan MPR melekat dia itu mengatasnamakan rakyat, kan seperti itu. Ini kita tadi berandai seandainya problemnya kan persoalan sekarang ini yang akan diuji ini apakah yang diomongkan wakil rakyat di DPR MPR itu begitu dinamikanya di bawah, kan seperti itu. Tetapi secara formalnya apa yang diomongkan oleh abang di DPR itu suara rakyat, kan begitu kira-kira. Kita kembali nih ke Pak ke Bang Jera sebelum Ya, pemicu. Ya. Pemicunya PKB. Pemicu tapi di Golkar kan gitu. Pemicu ini kalau diasosiasikan seperti bom, ada dia bom perang Ukraina itu, dia begitu picu meledak. Ada yang apa dia waktu Lebaran itu bom
apa namanya Meriam, suaranya besar. Tapi ya, Meledaknya ke muka. iya. Jadi begini, Bang Jera, ini kan ketika sudah meluas isunya, justru saya lihat malah PKB buat NC nih, nggak mundur tapi juga nggak maju gitu loh. Yang maju, yang mengkonsolidasikan justru yang sekarang terbuka terang-terangannya saya lihat kasih komentar Pak Luhut. Dia bilang konstituen PDIP, Gerindra, PKB kecenderungannya tunda pemilu. Saya nggak tahu surveinya dari mana atau apa tapi itu kan. Opung. Iya, opung. Yang leading malah yang ngambil itu nah, di tingkat PKB sendiri, apakah kenapa tidak lagi antusias dalam tanda petik? Itu apa pertimbangannya, Bang? Atau ternyata Pak Jokowinya agak sedikit Ngeper. gitu. Bukan, tidak. Kita aspirasikan tetap kita suarakan. Ya baik itu aspirasi yang mendukung dan tidak. Itu kan bagian dari perjuangan kita, pertimbangan kita untuk ke depan apakah ini ditunda atau tidak, kan begitu. Jadi perlu kita telusuri ke belakang ya. Penundaan pemilu ini kan bukan dilakukan saja saat ini saja. Pada saat zaman kemerdekaan dari 45 menuju 55 itu ada berapa kali penundaan pemilu kan? Ya karena memang dianggap pada saat itu kita masih fokus dalam hal kemerdekaan, kemudian kestabilan negara karena masih banyak penjajah. Ya, jadi sudah pernah kita lakukan gitu. Bahkan tadi 97, 98, 99 ada percepatan pemilu. Ya itu barang tentu kan itu adalah bagian dari aspirasi rakyat, pertimbangan-pertimbangan bahwasanya pemilu itu perlu percepatan atau perlambatan. Ya itu tergantung memang kondisi keadaan. Jadi PKB melihat bahwasanya saat ini setelah kita lontarkan ini, kita tetap melakukan apa namanya informasi dari masyarakat, aspirasi masyarakat bahwasanya apakah ini lanjut terus, tetap kita tampung. Artinya yang juga menyuarakan kita tampung, lanjut, yang menolak juga kita tampung. Ini tentunya nanti akan finalisasinya adalah kesepakatan dari partai-partai apakah pertimbangan ini kita tunda atau kita lanjutkan. Jadi tidak ada mengatakan bahwasanya PKB mundur, tidak. Ya kita tetap konsisten apa yang kita ucapkan. Kalau bahasa orang kita bukan cek ombak pengakuan kita. Cek ombak dulu kan gitu kan, sampai tangkap gitu kan. Jadi Caimin itu bukan cek ombak. Bukan cek ombak, bukan. Ya, memang itu aspirasi yang kita salurkan saat ini, itu dia. Itu memang aspirasi. Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Ya, saya tidak tahu ya tanggapan dari kawan-kawan lain, tapi memang PKB tetap konsisten lah memperjuangkan aspirasi. Sekecil apapun aspirasi itu. Itu dari kita. Kita lihat ini pemain nasional yang selama di Senayan beda ini Bang. Ya, ruh dan aura itu lebih ketanggal. Kalau di DPD itu dari berapa anggota DPD? 136. 136 itu dengan berbagai latar belakang ya, ada yang background Golkar, partai yang gitu. Afiliasi partai. Prediksi atau asumsinya Ustadz Nuh itu kecenderungan DPD itu kemana? Tunda atau tidak? Jadi bacaannya Ustadz lah. Ya ini saya sedikit agak mengilustrasikan yang lain dulu baru masuk ke situ. Ya. Irman Putra Sidin itu pernah bercerita. Awalnya dia tidak setuju anggota parlemen itu terlalu dikendalikan seperti dengan praksi. Lalu pada periode lalu ada dinamika di internal DPD. Ya, dinamika perebutan lah. Kata beliau, ternyata ketika tidak ada yang mengkoordinir, masing-masing mengklaim sebagai mewakili rakyat, tambah rumit, begitu. Itu kata beliau ketika beliau mendampingi dari salah satu pihak yang berdinamika lah di DPD RI. Artinya 136 anggota DPD dari 34 provinsi masing-masing 4 orang. Apakah akan mendukung atau tidak, itu jelas di persimpangan jalan. Karena DPD itu nggak bisa dikendalikan. Sisi positifnya, bahwa ketika sekarang dalam masih bentuk wacana, itu DPD bebas mengeluarkan pandangannya dan sebagainya. Agak bagus. Tapi kalau untuk mengerucut mengambil keputusan, belum tentu juga.
bahwa DPD itu akan ke A, akan ke B, dan gerombongan itu agak susah. DPD itu 136 fraksi, katanya begitu ya. Karena sendiri-sendiri. Nggak ada komisi sih ya. Iya. Tapi begini, Komite, terkait ya. dengan sidang MPR, saya teringat ketika bincang dengan Bu Khofifah, ya, kita ada acara Gubernur Jawa Timur. Iya. Beliau dulu di PAH 1 ya, Pak Panitia Ad Hoc 1, di awal di amandemen tuh. Kata beliau, waktu itu kita semangat harus di amandemen Undang-Undang Dasar. Buatlah PAH 1 dan sebagainya itu. Tapi begitu diskusi, kita ini nggak tahu mau kemana. Barulah diundang pakar-pakar tata negara. Maksud saya ternyata perubahan, termasuk perubahan Undang Dasar, itu diawali oleh kemauan. Kemauan politik, political will. Nah, persoalannya seperti yang kita bincangkan sekarang, apakah wacana sekarang ini kemudian akan mengerucut ke amandemen, lalu dilaksanakanlah perpanjangan atau mungkin 3 periode? Sangat mungkin. Kalau kemauan politik dari para elit politik tadi itu, dengan segala argumentasinya bisa menjadi kenyataan gitu ya. Apalagi peta tadi kita sudah singgung, tinggal kalau pendukung presiden tinggal culik 3 saja anggota DPD. Artinya di sana dikeluarkan PKS dan Demokrat, tidak berarti tidak mendukung kan? Nah, lalu didorong dan jadi sidang MPR itu 75% ya. Dan nanti pengambil keputusannya justru cuman 50% dari semua anggota. Jadi maksud saya dalam suasana seperti ini semuanya memang mungkin. Tetapi opini publik ternyata nggak bisa kita abaikan. Di antaranya umpamanya perubahan 98 dengan didudukinya MPR. Kalau dilihat peta MPR ketika itu nggak mungkin berubah dari dalam. Karena Orde Baru semua gitu kan, di bawah Pak Harto. Tapi dengan didudukinya dari luar, itu yang di dalam berubah, menyesuaikan. Begitu juga revolusi. Begitu juga di masa reformasi umpamanya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Akhirnya ditarik lagi, dan Pak Mahfud MD dengan gaya politiknya, kami nggak mau nerusin karena nggak dimasukkan tab MPRS tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu cara dia supaya nggak kehilangan muka. Tapi sebenarnya opini publik itu menekan itu. Nah, sekarang karena memang semuanya tentu saja boleh beratasnamakan rakyat Indonesia, maka kita serahkan ke rakyat. Cara menyerahkan ke rakyat itu kan sidang MPR kan nggak mungkin. Bukan. Gimana ini? Ini opini. Yeah. Waspada TV menayangkan dan sebagainya. Waspada TV masih kosong nih ya. Iya, nanti kan ditayangkan. Nanti ditayangkan publik. Oh ya, ini tadi menarik ini. Kan tinggal tanya Mbah YouTube aja kan. Oh, ternyata Waspada TV pernah mendiskusikan. Menarik ini, ada Bang Irham, dari Golkar, ada dari PKB, wah, ini asik ini. Begitu juga di forum-forum yang lain. Makanya kalau MPR kan ada sosialisasi 4 pilar. Saya sering sampaikan kepada para peserta bahwa diskusi kita, perbincangan kita, ini juga sesuatu yang penting. Bagi yang suka bermedsos, silahkan diangkat dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi opini semuanya. Nah, kira-kira begitu. Secara pribadi sekali lagi karena ditanya, tentu saya sekarang berpegang pada yang formal. Yang formal, KPU sudah membuat jadwal yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Berarti saya cenderung pemilu tetap Februari 2024 dan kalau pilkada. Kalau terjadi sidang, suara Ustadz kemana? Tunda atau tidak? Kalau terjadi, ini kan kita berandai-andai kan? Tentu sebagai wakil daerah Sumatera Utara, saya tidak elok kalau langsung datang dan berbicara. Artinya mengatasnamakan, berarti atas nama siapa? Sebelum berangkat ke Jakarta untuk sidang istimewa MPR lah kita katakan gitu, saya buat diskusi dulu. Sehingga saya bisa mengatakan di MPR, masyarakat Sumatera Utara yang saya ajak bicara berpandangan begini-begini dan sebagainya. Tentu waktu itu Pak Irham dari Golkar, dan ini nggak saya ajak karena sudah punya nggak mungkin diajak. Nggak mungkin juga di sana ada. Tapi tetangganya saya ajak. Diajak Ustadz. Kenapa? Dalam rangka memperkaya. Harus diajak. Cuman kalau perbedaan itu rahmat. Cuman kalau diajak di daftar hadirnya ada, langsung dipantau dari sana siapa ini kan. Kalau bicara ini kita agak Ustadz kan dulu pernah di PKS. Melihat dinamika karakter politik semuanya, ada kemungkinan PKS berubah nggak ini
mendukung tunda pemilu dengan pertimbangan memang semuanya bicara rakyat ya. Ternyata memang ada emergensi ekonomi politik. Kalau dilihat dari situ ada kemungkinan berubah nggak ini PKS? Sepanjang yang saya tahu PKS sudah punya sikap. Sudah, nggak setuju diperpanjang. Jadi sesuai dengan jadwal, sudahlah itu dilaksanakan. Mungkin karena belum ketemu Pak Erlangga jadi. Atau dulu ada Ustadz Mahyudin Salim almarhum yang sudahlah. Nah, sekarang kita laksanakan yang disepakati, kan gitu. Karena kecenderungan PKS ini dia berpasangan sama Golkar. Oh, begitu pula ya. Kalau sudah jalan sama Golkar biasanya lebih lebih nyaman. Oh. Tapi Bang Yasper gini, ini menarik gitu ya. Kemarin saya reses nih di Labura, di Dapil. Saya reses di kampung terpencil, namanya ada itu Dusun Rumbaya. Jadi ketika saya meminta aspirasi masyarakat, ada salah satu masyarakat ya sudah separuh baya bapak-bapak. Saya pikir ya aspirasi dia untuk terkait infrastruktur, rupanya tidak. Dia tanya kepada saya, Pak Jera Salim Ritonga, saya ini namanya, saya ingin bertanya, tapi terus terang dijawab Pak Jera ya. Katanya. Kenapa ini Pak? Saya bilang, benar nggak ini pemilu ini ditunda atau tidak? Katanya. Kalau ditunda pemilunya apanya yang ditunda, presidennya apakah legislatifnya, jadi kami juga harus perlu tahu katanya. Oh, kira-kira kalau ditunda semua gimana Pak? Ya dari sisi saya sendiri sebetulnya nggak ada keberatan katanya. Tapi jadi persoalannya biasanya kan pemilu itu kan ada pekannya, poketnya katanya. Wah, jadi Rakyat sudah menghadapi. Iya, begitu. Ini jadi puasa. Iya, dalam juga ini puasa katanya gitu. Nggak ada masalah, tunda. Iya. Asal itunya tetap. Iya. Jadi saya bilang, ini kan bahasa kita sana pekan. Poken itu kan orang ramai datang, jual beli ya gitu kan. Sinamon, apa namanya? Iya. Sinamon. Jadi masyarakat itu kadang-kadang ya berpikirnya kalau pemilu ini pesta deh katanya. Nah, pesta ada pekannya, ada pokennya katanya. Ini perlu juga. Artinya berarti bisa jadi mengkerucut ke tunda pemilu, tapi yang perlu dibahas anggaran sinamotnya kan. Dan itu harus ada landas hukum, ada pasalnya itu. Nah, jadi misalnya di bulan Februari itu ditunda, tapi di Februari itu ada sinamotnya. Iya. Diturunkan bansos lah besar-besar. Itu dia. Saya payung hukumnya Bansos. jadi rakyat itu sebenarnya nggak terlalu ini kali tentang pemilunya, cuma pesta pemilu itu dianggap mereka pekan. Oke, ada itu. Iya, Senayan. Itu tadi aspirasinya nih Pak, bisa Aspirasi dibicarakan di DPD RI. Pemilu tidak masalah sama masyarakat. Asal sinamotnya tetap. Itu dia. Bisa dalam bentuk bansos. Bisa directnya ya kan. Bisa juga. Itu perlu pembahasan ini Bang Esmer. Itu perlu di ini belum datang juga nih Bang Bang Harun ini. Iya, Gerindra itu. Ini udah ada berapa menit ini kita ini cerita. Kita harus tanya dulu panitia nih Bang, kita cerita ini kita, apalagi Bang Gera, Bang Irham ini kalau udah bicara tunda atau tidak ditunda nggak ada masalah, ditunda alhamdulillah. Syukur ya kan. Percakapan di grup DPRD ketika wacana itu ada, semua bersorak gembira. Saya nggak bersorak Bang. Saya tetap perhatikan juga. Ditunda, tidak ditunda nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau ditunda sujud syukur. Artinya energi bangsa nggak terkuras ke sana gitu aja Bang. Iya. Aku sebenarnya itu tadi. Bisa. Rasu tapi tak kecek kan tahu aku. Nah. Aduh. Tapi saya pikir tadi yang diungkapkan pengalaman di Labuan Batu itu bagus. Kalau seandainya ditunda, yang sama, enggak. Kalau seandainya ditunda, berarti kan kita diperpanjang. Iya, maka kita bayar kafaroh kepada masyarakat. Ya, artinya kafaroh itu kan barang tentu. Iya, kita semacam gitu. Boleh atas nama syukuran, berbagi-bagilah tadi itu. Ya apa istilah syar'inya begitu. Harus bikin syar'i biar halal gitu. Kalau tidak Bang Esper, dari anggaran negara itu kan ratusan miliar, bahkan triliun lah ya. Ya maksudnya itu aja dialihkan ke masyarakat saja, ditambah lagi kita berjanji misalnya 2 tahun 2 bulan kita bantu masyarakat, sih kira ini masyarakat pun positif menganggap. Yang geram itu caleg satu.
itu. Ya, itu dia. Itu. Ya, itu dia. Itu yang geram. Padahal caleg yang nggak jadi lebih banyak ya. Iya. Lebih banyak daripada yang jadi kan dalam satu dapil. Kita panas-panasi juga. Oke, sudah hampir setengah jam ini. Pak Ustadz Nuh, Bang Irham, dan Bang Jera menarik diskusinya khususnya bagi orang abang bertiga. Aku karena caleg sebenarnya secara pribadi aku jangan ditunda karena nggak jadi caleg aku. Iya. Karena orang Bang Irham ketawa senang, Pak Nuh senang, kita ikut senang ya. Kita kan? Mudah-mudahan percakapan ini, bincang-bincang ini walaupun dalam bentuk santai ya, ini ada semacam pembelajaran, ada inspirasi sekaligus juga informasi yang bisa ditarik oleh masyarakat. Sebelum kita tutup, mungkin ada himbauan, kita mulai dari Pak Ustadz dulu ke masyarakat dalam menyikapi dinamika politik yang sekarang ini. Apakah isu ditunda, minyak goreng, apa arahan atau himbauan ke masyarakat, Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Sebagai yang mewakili daerah Sumatera Utara, karena DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, tentu kalaupun ada wacana penundaan itu akan mewujud, akan diadakan sidang istimewa MPR. Dan saya tentu tidak bisa mengambil sikap pribadi karena mewakili masyarakat atau daerah Sumatera Utara. Saya akan ajak tokoh-tokoh atau cendekiawan kita, intelektual kita, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bicara. Dan sebelum berangkat saya akan publish dulu bahwa hasil dari upaya menampung aspirasi dan pemikiran yang sangat bagus dari tokoh-tokoh masyarakat kita itu kepada publik Sumatera Utara, itulah yang akan saya bawa ke Jakarta, ya, ke MPR. Karena ada pertanggungjawaban publiknya. Saya pikir itu. Apapun yang akan terjadi, apakah diteruskan atau ini hanya wacana, mungkin untuk bargaining, politik biasa. Nah, kita juga nggak tahu secara pasti, tetapi saya akan berusaha untuk melaksanakan tahapan itu. Terima kasih. Langsung, ini tidak berdasarkan kursi, tapi sebagai ketua harus Golkar. Jadi mengacu kepada siapa pembuat isu dulu pertama. Baik. Saya kira gini, Bung Kasper ya. Ini kan ya, aspirasi baik dari masyarakat ya. Ya, kita sebagai partai politik tetap menampung, menyuarakan. Ya, di ujungnya kita perjuangkan. Jadi kalau ada pertanyaan pemilu itu ditunda atau tidak, yang pastinya sekarang sudah disepakati pemilu itu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Itu saja patokan kita bersama, kita sepakat. Tetapi ketika isu ini kita kemukakan ke masyarakat, ke publik, bukan berarti kita tidak setuju. Tetapi ya ini kan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti saya katakan tadi, pertimbangan ekonomi, pandemik segala macam, yang barang tentu yang selama 3 tahun hampir terkuras tenaga energi bangsanya untuk ke sana. Jadi pembangunannya agak terhenti, agak melambat lah. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini bisa kita fokuskan selama 2 tahun ini, bagaimana pemilu ditunda. Mungkin itu yang menjadi fokus kita, dan juga aspirasi masyarakat seperti saya katakan tadi, mereka sebenarnya tidak terlalu bermasalah ditunda atau bagaimana. Yang penting kami ini sejahtera, Pak, katanya. Kalaupun pemilu dilakukan, kalau kami nggak sejahtera juga nggak ada juga untungnya bagi kami. Tapi kalau itu ditunda, kami bisa sejahtera, ekonomi kami bisa meningkat, ya barang tentu kami ya nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu ditunda. Itu Bang Gaspar. Silakan. Ya, Abang dari kalau Golkar. Partai Golkar kan selalu kembali dan merujuk pada konstitusi. Sepanjang bahwa ada ruang yang bisa dipakai di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, dan itu memungkinkan bagi kepentingan masyarakat kita, rakyat kita seluruhnya, dan kemudian tidak mencederai proses demokratisasi yang sudah terbangun ya secara baik ini, apapun alasannya, apakah itu perpanjangan masa jabatan presiden atau kemudian isunya penundaan pemilu, dan itu dalam rangka kemaslahatan rakyat, bagi Golkar itu baik-baik saja. Artinya Golkar bersama dengan partai-partai politik lain tentu akan menjaga dan mengawal proses demokrasi ini. Oke. Terima kasih Abang Da, Bang Irham atas kedatangannya. Terima kasih Pak Jera. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini ada hikmahnya, bisa dapat pelajaran, dan kita juga tetap mengacu kepada landasan demokrasi. Pemirsa Waspada TV, itu tadi pembicaraan kita. Tonton terus video YouTube Waspada TV. Jangan lupa share,
like, baru kemudian subscribe. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, merdeka. Oke,